Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexandra Nurfadila Brista dengan NIM 210501110068. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data di aplikasi SPSS. Jadi ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari Bu Mega, mata kuliah statistik 2. Yang pertama, kita buka SPSS, lalu kita import data dulu. Jadi saya dapat data dari cutting mengenai penelitian. Oke, yang mana ya? Nyasar. Ya, ini datanya, big data mentah. Kita open. Nah, kita tunggu sampai datanya muncul. Lama banget. Oke, sudah muncul, tapi belum. Lama banget. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik OK. Jadi semua datanya sudah ada di sini langsung ya. Nah, kita silang dulu ini. Karena bukan ini yang akan kita gunakan. Ya, maaf agak lemot. Nah, ini adalah data-datanya. Kita pakai X1, X2, X3, dan Y. X1 yaitu LK, literasi keuangan. Ada LC, locus of control, sama ada FT, financial technology. Terhadap Y yaitu PK, perilaku keuangan. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan uji validasi. Ya, uji validasi sendiri yaitu berguna untuk menentukan bahwa data tersebut valid atau tidak digunakan untuk pengujian selanjutnya. Untuk uji validasi sendiri yaitu kita klik analyze, correlate, bivariate. Lalu kita masukkan semuanya saja karena kita emang menguji semuanya ke variabel ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul uji validasinya. Maaf, ada iklan. Ya, untuk uji validasinya muncul. Nah, dasar pengambilan uji validasi person sendiri itu adalah ada dua, yaitu dari perbandingan nilai R hitung dan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut bisa dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk yang kedua ada dari nilai signifikan, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan valid, dan jika lebih dari 0,05 data tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, dalam pengujian ini rata-rata untuk R hitung yaitu percent correlation ini di atas, lebih tinggi daripada R tabel. R tabel dengan nilai N389 yaitu kira-kira 0,098, dan di sini jauh di atas angka tersebut. Dan untuk nilai signifikannya rata-rata juga di bawah 0,05, dan jadi rata-rata data di sini bisa disimpulkan bahwa data di sini valid. Oke, untuk uji selanjutnya yaitu uji apa ya? Reliabilitas. Oke, untuk uji reliabilitas kita masuk ke analysis, ke scale reliability. Nah, kita gunakan data tanpa total. Jadi kita masukkan data-datanya.
bentar. Kita uji X1 terlebih dahulu. Kita klik item, scale if item delayed sama correlation, lalu continue. Oke. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di reliability statistik ini ya. Nah, untuk ini hasilnya adalah 0,86, dimana bisa dikatakan reliable dikarenakan reliabilitasnya lebih besar daripada 0,6. Di sini adalah 0,86 atau 86,5%. Dan untuk pengujian data selanjutnya yaitu kita uji X2, X3, dan Y. Untuk caranya sama seperti tadi, kita klik analisis, scale, reliability. Mungkin kita uji semuanya sekalian ya guys, kecuali total. Maaf, semuanya kecuali total. Tapi kalian bisa nyoba satu persatu jika kalian memang ingin mengetahui semuanya ya. Jadi ini tanpa ada total. Oke. Kita klik statistik. Ini semua udah ya. Continue. Lalu kita klik oke. Nah, itu adalah cara. Di sini nah, ini reliability-nya 93 atau 0,93,1 atau 93,1%, di mana dinyatakan reliable dikarenakan jauh di atas 0,6. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengujian asumsi klasik. Nah, pengujian asumsi klasik di sini yang pertama yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas adalah melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Yang pertama yaitu menggunakan analisis grafik. Ya, kita klik analisis, regression, linear. Kita klik totalnya saja. Total dari X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independent. Ya, masuk ke independent. Dan untuk yang Y kita masuk ke dependent. Oke, untuk statistiknya kita ini ya, kita klik oh maaf, bukan. Kita masuk ke plus ini. Kita histogram sama normal probabilitas. Continue. Untuk save kita juga klik ini. Untuk pengujian selanjutnya kita klik unstandard ini, continue, lalu kita bisa oke. Nah, sudah banyak data yang ada ya. Kita butuh datanya ini. Nah, gambar dari tabel histogram ini.
Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa persebaran data menyebar mengikuti alur ini dan dinyatakan data ini terdistribusi normal. Begitupun dengan pengujian normal plot of regression standardized, di mana persebaran data mengikuti garis. Jadi dapat dinyatakan data ini normal. Kita hapus saja. Lalu kita selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji ini kita analis lalu ke non parametric test. Menyasar. Ini lalu ke simbol KS. Oke. Kita masukkan yang tadi unstandarized. Nah, masukkan ke tes variable exact. Lalu kita oke. Nah, hasilnya di sini signifikannya jauh di atas 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa datanya normal. Karena jika data tidak normal, maka angkanya akan di bawah 0,05. Oke, normal ya guys. Kita out lagi. Kita ke uji selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Nah, untuk uji ini kita ke analis, lalu regression, lalu linear. Oke. Klik centang menu correlation diagnostic statistik. Menu ini centang. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, keluar jreng. Kita ambil yang koefisien alpha. Mana ya? Ini dia. Jadi ini ya guys. Ya, untuk sini bisa disimpulkan bahwa nilai toleransi tidak lebih dari 0, signifikannya ini loh, tidak lebih dari 0,010 dan FIV-nya tidak lebih dari 10. Jadi datanya tidak terbukti adanya gejala multikolonialitas. Jadi datanya aman ya guys. Oke, untuk selanjutnya ada uji heteroskedasititas. Ya, apalah itu pokoknya. Maaf, ada iklan. Kita buang dulu ini biar kita tidak bingung. Uji heteros kita buka, analis lagi, regression, linear. Nah, lalu kita buka variabel independen. Udah. Tombol plots, kita buka plots. Thread-nya mana nih? Sheet kita masukkan ini ke Y. Ya benar. Sheet sama Zresit. Bukan, Zeperat. Masukkan ke X. Sudah, lalu kita continue. Ini kita nggak usah ikutin ya. Continue. Sama ini centangnya kita hilangin aja guys. Loh, kok statis? Save ini loh. Oh, ini dicentang dulu. Save ini udah hilangin aja. Continue. Udah kan?
kita oke. Nah, nanti keluar data ini loh yang kita cari. Nah, scatter plot dependent variable total dari PKY ya, regression standard release. Dari data ini persebarannya dinyatakan menyebar sehingga tidak terjadi heterogeneisitas pada model regresi. Analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Jadi aman ya guys, ini tidak terbukti datanya menyebar secara acak di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oke, untuk selanjutnya kita uji apalagi ya, uji Glaser guys. Glaser yang pertama yaitu kita buka analis regression linear. Kita udah masuk semua kan ya, udah ada. Oh ininya udah ada, kita nggak jadi ke analis ya, kita transform aja komputer variable. Nah kita kasih ABS U mana ya, U sama I seperti di itu di modulnya Bu Mega. Lalu kita pilih L ABS, kita klik ini, masukin datanya no, lalu kita masukin standar ini ya guys, ini aja yang bawah sini. Udah, setelah itu klik oke kali ya, oke. Ternyata kayaknya salah deh. Oke, ini salah guys, maaf. Gimana ya ini? Ini kok nggak keluar ya, padahal ini udah bener loh datanya. Kita kembali lagi ya, kita coba sekali lagi. Kita silang dulu ini. Oke, kita masuk ke transform ini ya. Nah, mungkin kita pakai res 1 aja. Ini salah ya guys, res 1. Oke. Udah bener, oke kok. Nggak bisa ya? Oke. Oh emang udah gini guys. Lalu regresi variabel ABS UI sebagai variabel dependent dan variabel square sebagai variabel independen hingga diperoleh. Kita masuk lagi ke itu guys, ternyata tadi ya. Nah, analisis regression linear ininya kita buang guys, kita ganti sama ABS UI. Nah ini loh, kita masukin, sudah, kita oke saja. Oke, keluarlah. Nah
yang kita gunakan adalah koefisien A ini ya guys. Jadi convert ini uji besar ya. Jadi di sini signifikannya 0,19 ya. Dalam pengujian ABSUI diperoleh hasil nilai probabilitas atau nilai signifikan di atas 0,05 sehingga X1 dan X2 yang bisa diartikan bahwa kedua variabel tidak mengalami masalah heterokaidisitas atau dengan kata lain semua data variabel homogen. Akan tetapi berbeda dengan X3 di mana nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, oh tidak guys, ternyata semuanya 0,05. Ini 0,19 oh ya, kurang ternyata guys. 0,19 itu di bawah 0,05. Jadi bisa diartikan X3 mengalami masalah dan data tidak homogen. Oke, kita close untuk pengujian ini. Maaf ada iklan lagi. Oh, untuk selanjutnya yaitu sudah selesai ya untuk pengujian. Oh, salah dong. Untuk pengujian klasik. Asumsi klasik udah ya guys. Sekarang lanjut kita ke pengujian apa ya? Pengujian analisis regresi. Oke. Maaf aku sambil nyontek. Analisis regresi ini dimaksud untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen explanatory terhadap satu variabel dependent. Nah, untuk analisis regression sendiri regresi, yaitu kita klik analisis mana? Iya bener, regresi terus ke linear ya kayak tadi. Salah, linear. Ya kita reset dulu ya semuanya, bersihkan aja dulu. Udah di reset, udah, kita reset aja dulu semuanya. Nah, setelah itu kotak kita masukkan datanya yang tadi seperti awal ya guys. Jadi untuk X1, X2, X3 masuk ke independen dan Y nya masuk ke dependen. Salah dong, Y nya gak bisa masuk. X2, Y nya masuk ke dependen. Kenapa tidak mau? Bener kan Y nya masuk ke sini. Ini mau keluar kamu. Y nya masuk sini. Sudah. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Oke, nah jadi keluar dari uji regresi. Yang pertama yaitu dari koefisien determinasi yaitu R2. Kita ambil dari model summary, di mana
Di situ R square-nya R square summary, bentar ya guys. Nah, koefisien R summary. Pada pengujian ini, koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependent. Nah, dapat dilihat dari tabel model summary, nilai R2 pada output menunjukkan pada angka 0,445 atau 44,5% dari variasi PK perilaku keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yaitu FT, LC, LK, sedangkan sisanya yaitu sebesar 55,5 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model. Untuk selanjutnya yaitu uji simultan, yaitu pada ANOVA ini. Nah, di sini jelaskan tabel di atas detailnya probabilitasnya menunjukkan angka 0,000 karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi perilaku keuangan, atau dapat dikatakan bahwa LK, LC, dan FT secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Yang terakhir yaitu uji parsial atau T, yaitu ini koefisien. Nah, di situ terdapat dari ketiga variabel dependent yang dimaksud pada model ternyata hanya dua variabel yang signifikan, alfa sama dengan 5%. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan ketiganya jauh di bawah 0,05. Lebih detailnya untuk memahami analisis regresi juga dapat menginterpretasikan melalui model penelitian yang telah kita bangun dari awal, yaitu perilaku keuangan sama dengan 12,201 plus 0,392 LK min 0,008 FT dan plus 0,426 LC. Mungkin itu cukup dari saya. Beberapa pengujian data untuk tugas UTS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.